Halo teman-teman semua, selamat malam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga kepada Kak Felicia yang selaku speaker kami hari ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Maria dari Apiary Coworking Space, selaku moderator pada webinar kali ini. Pertama, saya akan menceritakan Apiary itu apa. Apiary adalah coworking space yang menyediakan ruangan kerja, virtual office, dan juga aktivitas komunitas. Kami juga rutin mengadakan online event dengan tujuan untuk memberikan insight baru dan juga pengetahuan kepada teman-teman untuk dapat membantu berkembangnya bisnis atau diri sendiri. Untuk informasi mengenai event-event yang Apiary telah buat, dapat dilihat yang terupdate di Instagram Apiary, yaitu @apiary.coworking. Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini kita akan membahas topik mengenai how to increase sales conversion in order to achieve company's goal atau target. Dan hari ini bersama dengan Kak Felicia Angela selaku Business Development Manager di Scanshipping Indonesia. Nah, untuk teman-teman feel free ya jika ingin membuka videonya supaya webinar ini terasa lebih interaktif. Dan juga kalau ada pertanyaan, bisa langsung aja di chat, langsung di drop di chat box yang di bawah. Nah, tanpa berlama-lama, saya persilakan Kak Felicia untuk memulai webinarnya. Silakan Kak. Tes, bisa kedengeran nggak nih suaranya semuanya? Kedengeran. Kedengeran, oke. Halo semuanya, nama saya Felicia, umur saya 27 tahun. Ngomong-ngomong nih, mumpung partisipannya belum terlalu banyak nih, saya juga pengen tahu nih kira-kira background dari masing-masing partisipan yang ada di sini. Kita belajar bareng ya. Aku pengen tahu deh, beberapa partisipan di sini pengen tahu background-nya kira-kira sekarang sedang bekerja atau memiliki bisnis, atau mungkin sedang bekerja secara freelance. Kalau boleh tahu nih satu-satu coba di kolom chatnya atau mungkin mau dibuka di unmute untuk dikasih tahu secara verbal nih. Kerja, Kak. Kerja ya, oke. Sebagai PR. Oh, oke. Terus ini siapa nih? Josie. Josie kerja atau berbisnis nih? Halo. Halo. Ya, saya kebetulan sama di forwarding juga. Oh, freight forwarding juga. Wah, iya. Such a small world. Salam kenal Mbak Felicia. Forwarding mana kalau boleh tahu nih? Saya di Biro Logistik. Oh, oke. Kalau gitu, kita saling belajar berarti ya. Di bagian sales dan marketing juga ya? Ya, saya di marketing ya. Oh, oke. Thank you. Terus untuk Prasetyo Pranandi nih, ini bisnis kerja atau gimana? Masih kerja aja. Oh, kerja. Oke. Yang lain gimana nih semua? Pada masih bisnis atau udah pada punya pekerjaan masing-masing? Itu Kak, yang di chat box ada yang dari Kak Ade, ada yang bilang baru bangun startup, baru 2 tahun. Kak Kevin yang bilang berbisnis, dan Safira. Oke. Jadi rata-rata yang bilangnya job application tuh. Oh, oke. Berarti rata-rata di sini semuanya background-nya pasti entah itu kerja, berbisnis, ataupun punya kerja freelance juga sama orang, dimanapun itu dunianya pasti selalu ada namanya sales dan marketing. Nah, kebetulan saya di sini
itu sudah menjabat sebagai sales manager, bukan general sales manager ya, tapi manager secara produk, cuma tetap di departemen sales dan marketing gitu. Saya mulai aja ya slide-nya dari pertama, saya akan perkenalan diri. Kalau memang nanti per slide ada yang mau bertanya, silahkan bertanya, bisa langsung tanya dengan buka unmute speaker-nya, atau misalkan kepengen tanya lewat kolom box. Nanti mungkin dari pihak Apiari bisa bantu untuk hold ya, kalau misalnya lagi ada pertanyaan, nanti kita akan jawab satu-satu. Oke, kita start aja ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah perkenalkan, nama saya adalah Felicia Angela. Saya saat ini 27 tahun. Enggak sih, 28 karena udah berganti tahun ya. Terus saya tuh start mulai bekerja itu tahun 23 tahun. Berarti sekarang tuh udah hampir 5 tahun lebih lah. Nah, sebenarnya di awal dulu itu kan sekarang saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang logistik, terutama ekspor impor, freight forwarding, sampai melakukan tracking atau pengiriman barang domestik maupun internasional. Nah, tapi sebelum saya cerita kenapa sih saya bisa terjun ke dunia freight forwarding ini, awalnya dulu saya kuliahnya itu sebenarnya mau ngambil finance, karena dulu menurut orang-orang katanya finance itu adalah salah satu jurusan yang bergengsi, di mana banyak banget orang yang pengen banget nih supaya bisa nih mengerti tentang finance auditing. Dulu tuh masih in-innya banget tahun 2010, 2010 ya, 2012 itu saya mulai pertama kali kuliah tuh itu in banget yang namanya finance. Cuma waktu itu di waktu kampus saya di Australia itu ada salah satu jurusan yang bikin saya sangat menarik karena waktu itu peminatnya sedikit sekali. Jadi satu kelas itu kurang dari 50 orang. Nah, apa sih bidang jurusan itu? Bidangnya supply chain management. Jujur aja saya nggak pernah tahu supply chain management itu apa, karena di SMA pun kita nggak punya tuh namanya supply chain management atau pelajaran-pelajaran mengenai supply chain management itu isinya apa aja sih. Bahkan setahu saya di Indonesia pun nggak tahu ya, coba koreksi kalau misalkan saya salah, di Indonesia pun kayaknya belum ada deh namanya supply chain management jurusan. Biasanya mereka adanya tuh transportasi logistik biasanya. Kalau supply chain management itu dulu belajarnya lebih ke warehousing dan segala macamnya. Nah, jadi dari finance waktu basic masih sama, basic penjurusan, saya langsung cepat-cepat ganti pindah jurusan masuk supply chain management. Yang totally baru banget dan saya sama sekali masih benar-benar kayak belajar baru, jadi kayak bayi baru belajar jalan lagi gitu, dan turns out bener-bener sangat menarik gitu. Sampai akhirnya saya lulus, saya tuh dulu orangnya paling takut nggak dapat kerja, karena menurut saya akan jadi orang gagal banget nih kalau udah dikuliahin jauh-jauh, aduh sama orang tua, tapi pas pulang-pulang nih saya nggak bisa menghasilkan uang gitu. Saya dulu pikirnya seperti itu gitu. Makanya saking ketakutannya, saya tuh sampai bener-bener nyebar CV lah kemana-mana itu. Kalau orang bilang, oh dulu masih zamannya sebelum pandemi COVID ya, mungkin ada namanya job exhibition, saya datengin. Setiap minggu, saya sampai print nggak tahu beratus-ratus CV gitu. Semua job job vacancy yang platform kayak Jobstreet dan segala macamnya, LinkedIn itu saya sampai apply semua gitu. Sampai akhirnya saya pertama kali starting di dunia sales dan marketing. Jadi waktu saya sebenarnya jatuh cinta dengan sales dan marketing itu sudah sangat lama, sudah sangat dari dulu SMA memang saya suka berjualan gitu. Terus waktu lagi saya kuliah itu saya juga part-timer sebagai penjual warehousing sepatu Adidas gitu. Jadi apa yang bikin saya tuh tertarik dengan sales dan marketing dulu di otak saya adalah, oh suatu perusahaan atau suatu bisnis itu bisa berjalan kalau memang ada seseorang atau salesperson yang bisa menjual produknya dengan baik gitu. Nah dulu saya taunya semua itu sales, saya nggak tahu apa itu marketing, apa itu public relation, apa itu publisitas, iklan. Nah, itu semua termasuk dalam marketing ternyata. Akhirnya setelah saya melamar, jatuhlah hati saya pada salah satu perusahaan internasional. Jadi selama ini background saya selalu saya bekerja di perusahaan internasional gitu. Jatuhlah saya di perusahaan yang pertama, perusahaan dari Jerman. Nah, itu di mana saya benar-benar
starting benar-benar sebagai telemarketing. Jadi dulu waktu saya ditawarin, ya mungkin sebagai sales dan marketing kita pasti punya pathway atau goal ya, pengen jadi seperti apa dan goalnya personal goals atau mungkin career goals. Itu ada 2. Jadi saya selalu melihat, oh ada orang nih yang merasa, yang saya lihat ya selama 5 tahun ini bekerja di bidang sales dan marketing. Ada 2 tipe orang di sales dan marketing itu. Ada satu yang dia selalu nyaman dengan posisinya karena dia sudah meng-achieve target dan goal setiap tahunnya. Di mana kalau udah achieve target dan goal setiap tahunnya, itu tahun depan pasti selalu ada repeating order. Jadi itu seperti kayak bola salju menggulung terus. Jadi dia tinggal terima tuaian insentifnya gitu. Jadi dia nggak akan mengejar tuh, saya kepengen nih naik jabatan atau saya pengen banget nih suatu saat menjadi general sales manager. Ada yang tipe orang seperti itu. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang merasa, oh saya ini baru bisa benar-benar sangat sukses dalam sales dan marketing kalau saya bisa tidak hanya bisa berjualan, tapi saya bisa memanage tim saya. Saya punya tim sendiri. Saya bisa merecreate strategi untuk tim-tim saya ini sampai tim-tim saya ini bisa berhasil menjual suatu produk yang di-launching dari perusahaan kita sendiri gitu. Nah, selama saya berkecimpung dalam 3 perusahaan ini, jadi starting benar-benar jadi ya puji Tuhan cross pathway saya tuh sangat terstruktur gitu. Jadi saya selalu menyebutnya dalam karir saya itu dalam apapun ya, bukan hanya cuma sales dan marketing, itu ada 4. Pertama itu pasti starting point. Menurut saya karena saya udah lihat nih ujungnya, saya tuh tipe nomor 2. Saya kepengen punya jabatan, saya pengen suatu company itu bisa sukses karena saya gitu, karena saya bisa meng-create strategi sampai produk penjualan itu bisa goal gitu. Saya udah tahu nih kalau akhirnya saya pengen jadi general sales manager. Jadi waktu pertama kali saya benar-benar kerja sebagai di departemen sales dan marketing, saya udah mulai observasi market. Jadi saya lihat nih, oh ternyata step-stepnya untuk bisa jadi general sales manager tuh apa aja sih? Dan saya kejar itu semua gitu. Makanya saya bilang dalam suatu ini saya bagi jadi 4. Pertama starting, itu telemarketing. Menurut saya kalau misalkan seseorang itu nggak akan pernah jago, kalau misalkan kita tidak akan pernah jago basicnya telemarketing, menjual hanya via telepon. Karena terus terang aja nih, yang ketemu tatang tuh mau beli produk kita. Jadi menurut saya sangat-sangat amat challenging saat kita memperkenalkan produk, menelpon orang randomly nomor, kita telepon, kita memperkenalkan apa sih company kita, apa sih produk kita. Nah, menurut saya itu satu hal yang paling susah gitu. Nah, kebetulan saya bisa mendalami itu dan kemudian naik ke step berikutnya selama kurang lebih waktu 5 bulan. Nah, kebetulan dari Kunenagel itu di awal saya langsung masuk tahap developing, masuk mencoba sales dan marketing secara general. Jadi saya bisa jual apa aja itu produk. Mau itu produk ekspor, mau itu produk impor, mau itu produk hanya kontrak logistik warehousing yang sifatnya hanya menjual tempat warehouse, gudang-gudang gitu. Itu saya belajar semuanya sampai akhirnya nih saya mentajamkan kira-kira nih skill saya tuh masuk yang mana gitu. Nah, akhirnya ketemulah salah satu produk yang memang sekarang sedang saya jalani sebagai seorang manajer gitu. Nah, di developing ini tuh gunanya juga untuk apa sih? Ini juga bisa untuk mempelajari sifat-sifat dari cara kita selling ke orang tuh seperti apa sih? Apakah kita tipe orang yang selling jagonya di penjualan produk, atau mungkin kita jagonya di sebenarnya produk knowledge kita nggak terlalu jago-jago banget, tapi kita mampu menguasai si customer tersebut nih. Oh kita mampu nih tahu nih, oh customer kita nih ternyata sukanya ini loh. Ya udah kita mix and match, cari nih produk yang kita mau jual tuh apa gitu. Nah terus yang ketiga, yang sekarang saya sedang ada di step sekarang ini adalah growing. Saya menjadi sales dan marketing manager untuk suatu produk di mana saya sudah mulai merencanakan strategi saya, tapi masih dalam tahap awal atau starting point, di mana saya menajamkan juga mampu nggak sih kira-kira saya itu berpikir secara global atau secara
lebih luas lagi untuk saya bisa menjadi seorang general sales manager yang nantinya akan menghandle beberapa orang di tim saya dengan kepribadian dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide seterusnya. Oke. Hari ini yang akan kita bahas itu akan meliputi 5 topik. Pertama, ada sales dan marketing world. Yang kedua, ada how to work as a team, karena di mana-mana yang pasti selalu ada tim adalah seorang sales gitu. Kemudian step selanjutnya lagi, gimana caranya sih kita nge-lead tim sebagai seorang manager? Terus, apa sih strategi yang dibutuhkan agar kita bisa achieve goal-goal kita? Terus tips and trick-nya nih, kira-kira yang bisa berhasil untuk menjual suatu produk atau membuat suatu strategi. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum kita memulai sesi yang pertama nih tentang dunia sales dan marketing nih, kira-kira nih dari para partisipan boleh di-unmute kali ya. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya bedanya sales dan marketing itu apa sih? Halo, Halo, ya dengan siapa? Jose lagi. Oh ya nggak apa-apa Josi, coba bisa jelaskan sedikit. Iya. Cocok nih sama-sama penggila sales nih kita nih. Iya, betul. Kalau iya. Saya sih lebih seneng sih disebut sales ya, karena bedanya sales marketing, setahu saya sih kalau marketing itu lebih banyak di planning, strategi gitu kan. Nah kalau sales itu ya sehingga juga tipe orangnya berbeda. Orang sales tidak tentu bisa jadi di tim marketing, tapi mungkin kalau kalau sales itu lebih ke eksekutornya yang how to execute all the planning gitu. Kira-kira gitu kali. Oke, thank you Josi. Oke, Yeah, jadi thank you. sebenarnya yang Josi bilang ini ada ya benar banget gitu. To be a good, actually we need both. Kita butuh sales dan kita butuh marketing gitu. Why we need both nih? Saya akan lanjut ke nah ini dia. Apa sih itu sales? Apa sih itu marketing? Oke, kalau kita lihat dari slide aja kan pasti kan kesannya kok kayaknya kayak apa itu memasak, terus memasak adalah gini-gini. Oke, saya akan pakaikan analogi yang sangat gampang banget ya. Misalkan kita mau membangun suatu bisnis, katakanlah misalkan bisnis konser band gitu. Oke, kita punya konser band. Saat kita membuat jadi si manajernya ini bikin dalam suatu kertas HVS, dia bikin akan ada konser band rock nih. Jam segini, tanggal sekian, tempatnya di sini. Oke, yang dibuat itu adalah iklan. Nah, kalau misalkan iklan itu ditempelkan misalkan sama misalnya busway. Nah, dibawalah tuh jalan-jalan kemana-mana. Itu namanya promosi. Kalau misalkan contoh nih, busway ini pengen menarik perhatian nih, ya udah misalkan dia ke Istana Negara, dia tabrak tuh pintu Istana Negara, dia masuk, pokoknya dia ngebut-ngebutan di dalam Istana Negara sampai bikin kericuan sampai busnya terbalik gitu. Nah, kalau itu namanya adalah publisitas, di mana kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diri dari seseorang atau produk atau layanan yang bisa membuat produk yang kita jual ini diperhatikan loh sama banyak orang gitu. Nah, itulah namanya publisitas. Kalau misalkan sampai tiba-tiba nih setelah ada insiden itu, wartawan datang nih, foto-fotoin kalian, terus kebetulan nih si presiden sampai keluar nih. Akhirnya presiden keluar karena dia keburu lihat wartawan, dia ikutan foto-foto nih. Terus habis itu pasti kan diwawancara kan, ditanya gitu. Presiden apa, Pak Presiden apa perasaannya nih setelah ada insiden ini? Nah, presiden akan bilang,
oh nggak apa-apa kok, ini malah membuat orang misalkan nih dia bilang enggak kok nggak apa-apa, toh nggak ada yang sakit atau nggak ada yang kecelakaan, jadi wajar-wajar aja kalau misalnya ada, mungkin ini salah satu bentuk dari publisitas orang. Nah, kalau sampai presiden bisa berikut foto di kejadian insiden tersebut dan ikut menjawab pertanyaan dari para wartawan, itu artinya adalah public relation, di mana suatu action untuk membangun relasi baik dengan si publik tersebut supaya kita bisa mendapatkan opini yang positif dari kalangan si masyarakat. Oke. Karena insiden itu terjadi, misalkan nih dari wartawan yang banyak itu dia melihat tuh iklan, oh ada band gitu. Dan kebetulan dia sampai tertarik nih, oh benar-benar tertarik banget nih, oh kayak saya pengen nonton gitu. Terus habis itu tiba-tiba banyak banget nih warga masyarakat yang melihat hal itu, ikut masuk ke dalam dan melihat si iklan tersebut. Oke. Jadi dia datang tuh ke konser itu. Nah, konser begitu dia datang adalah transaksi jual beli. Ditanya nih sama si pembuka loket nih, dia bilang, ini nih ini udah nih tiket harganya satunya 250.000. Tapi kalau Bapak beli 3 akan lebih murah, Pak. Harganya bisa jadi cuma 600.000. Nah, tapi kalau Bapak beli 4, Bapak bisa get one, atau misalkan Bapak kalau punya kartu ini, Bapak bisa get two. Nah, transaksi jual beli itu yang dinamakan sales. Nah, kalau misalkan nih kalian merencanakan dari awal tuh dibikin iklan sampai akhirnya terjadilah penjualan, itu kalian namanya adalah marketing, di mana kalian yang merencanakan strategi itu semua. Kalian merencanakan dari A sampai O, termasuk iklan, publisitas, public relation terhadap masyarakat itu seperti apa. Terus kemudian sampai terjadinya goals atau transaksi jual beli yang memang itu adalah end goal dari dunia sales dan marketing. Apa yang mau di-achieve dari itu semua? Kalau misalkan nih dari kejadian tadi di iklan tersebut misalkan ada satu logo, pokoknya orang akan selalu ingat nih. Pokoknya kalau dia lihat logo ini, oh dia akan ingat ini berarti band kalian gitu. Terus misalkan setahun kemudian logo itu ada di suatu iklan TV gitu. Terus kalian langsung begitu lihat logo itu kalian langsung bilang, oh iya ya, ini logo saya pernah lihat nih, dan kalian langsung reminiscing gitu, kalian langsung pikir mengingat kembali gitu. Oh, dulu nih dengan logo ini pernah ada kejadian nih di Istana Negara dan segala macam. Itu namanya adalah branding. Kemanapun kalian pergi, logo itu yang akan selalu nge-branding. Oh, ini adalah orang yang terjadi di insiden pada hari itu. Nah, itulah perbedaan dari sales dan marketing. Jadi, kalau marketing itu lebih secara garis besar, seperti kita mempromosikan segala sesuatunya, terutama ini secara general. Kita nggak bicara untuk industri segmentasi yang sangat spesifik ya. Jadi seperti promosi, jadi termasuk introducing company, background company kita tuh apa sih? Kita tuh bergerak di bidang apa sih? Service-service apa saja kah yang kita punya? Strength atau weaknesses-nya tuh apa dari company kita gitu. Terus abis itu kita juga memplanningkan, karena kita sudah mengintroduce company, ada namanya interaksi. Jadi ada 2 tipe marketing. Ada suatu perusahaan yang memang mempunyai departemen marketingnya sendiri. Jadi di mana dia hanya menerima nih data-data yang diambil dari sales-sales biasanya, atau misalkan sebuah data analisis. Oh, ternyata tren masyarakat pasar tuh seperti ini dan seperti ini. Itu ada tipe marketing. Tapi marketing yang sedang saya jalankan sekarang itu adalah yang menggabungkan badan dengan sales. Jadi di mana kita juga yang akan in touch dengan si customer tersebut. Kita yang akan memperkenalkan introduce company kita, strength dan weaknesses company kita. Nah, apa aja sih yang terjadi di marketing? Marketing itu sebenarnya gimana sih? Yaitu suatu strategi atau tindakan yang dilakukan untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa yang dipunya dari perusahaan tersebut. Nah, apa saja yang dilakukan marketing ini? Marketing ini tuh biasanya ada mengenai riset pasar. Misalkan kamu mau jual minuman berenergi untuk orang-orang sehat. Nah, kamu tuh riset dulu, kira-kira kalau kamu jualannya di emperan toko depan yang banyak orang tukang jualan gorengan tuh, kira-kira orang akan beli nggak sih gitu? Atau mungkin kamu ikut Car Free Day gitu, karena di situ banyak-banyak orang-orang yang lari kan, banyak-banyak orang sehat. Atau kamu pemasarannya di gym misalkan. Nah, itu karena strateginya jadi makin lama makin menajam. Yang kedua, kamu analisis nih kira-kira ya tadi seperti yang saya bilang,
kira-kira kalau saya jual di sini, berapa persen orang yang akan membeli? Berapa persen kesuksesan yang bisa saya raih dengan menjual produk saya dengan orang tertarik atau mungkin tahu nih, tiap lihat minuman ini, tiap mau minum sehat, berarti dia akan carinya ke minuman yang brand ini. Kayak kalian deh contoh misalkan minum air putih, mau orang jual itu Nestle atau misalnya brand-brand lain, pasti kayak kita akan sebutnya Aqua kan. Nah, itu termasuk dari program si marketing tersebut. Terus yang ketiga, setelah kalian riset dalam pasar, analisis, nah kalian baru mencari pelanggan yang ideal. Oh, kira-kira minuman saya ini nggak cuma hanya bisa dijual untuk orang-orang yang mau sehat aja loh, bisa juga dijual untuk orang-orang yang memang lagi haus, misalnya kayak apa ya, Gatorade atau misalkan merek-merek yang lain gitu. Jadi dia bisa multifungsi atau multibilingual. Jadi dia nggak cuma hanya untuk ditargetkan, oh hanya untuk satu target pasar gitu. Nah, di marketing ini juga kalian menentukan 4P dalam marketing. Apa sih 4P? Pricing. Harga berapa yang kalian jual? Nah, ini semua ini pricing, produk, place, sama promotion. Ini didapatnya semua dari riset pasar dan dari analisis itu tersebut. Harganya mau berapa, terus habis itu produknya nih, packaging-nya mau seperti apa, itu juga biasanya dari pihak marketing, termasuk dari misalkan nih, oh analisis apa ya psikologi seseorang, kayak kamu kalau lihat ke Carrefour nih misalkan nih, harganya misalkan 49.900, sebenarnya itu enggak, sebenarnya itu kan kalau psikologi seorang bilangnya murah, oh itu 40 ribuan, atau orang bilangnya oh itu 49 ribuan, padahal sebenarnya itu sudah mendekati 50.000 gitu. Nah itu ada namanya psikologi di marketing, itu juga biasanya dipakai tuh sama orang-orang marketing. Nah, terus habis itu placement-nya. Kalian mau jualnya di mana sih? Target pasar yang tepat tuh di mana sih? Sama promosinya akan seperti apa? Itu semua masuk ke dalam si marketing tersebut. Nah, kenapa sih penting kalau misalkan kita menjadi seorang marketing yang baik? Karena apa? Dari marketing tersebut, kita bisa mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa yang kita punya. Jadi terkadang misalkan nih, kayak saya misalkan kita bicara mengenai ekspor impor deh. Saya misalnya jualan nih. Saya kalau jualan pasti akan bilang sama customer gitu. Saya akan edukasi. Misalnya customer punya pilihan A. Misalnya mereka mau import pakai udara atau pakai laut gitu. Saya bakal edukasi mereka, Pak atau Bu, kekurangannya dalam mengimpor menggunakan pesawat ataupun menggunakan laut itu plusnya ini loh, minusnya ini loh. Jadi biar si customer itu kita lempar bola balik ke si customer itu, Bapak lebih prefernya yang mana. Nah, itu sebuah marketing. Jadi semua strategi yang dibuat, termasuk riset pasar, analisis, pencarian pelanggan yang ideal, 4P marketing itu dilakukan semua di bidang marketing. Nah, ada juga nih, sekarang kan marketing sudah menjalankan nih tugasnya. Lanjutlah ke si pihak sales. Sales ini apa ya? Sales sudah pasti selling, terutama kalau tadi yang marketing itu dia lebih ke introduce company. Kalau kita bicara marketing dan sales ini adalah dua departemen yang berbeda ya. Cuma kalau di saya kan saya tuh menjabat sebagai sales dan marketing, jadi sebenarnya dua-duanya gitu. Nah, termasuk introducing produk kita tuh apa sih, benefitnya apa sih dari produk kita, terus selling produk kita, habis itu kita execute atau kita namanya deal. Nah, 3 unsur utama dalam suatu dalam apa ya dunia sales itu, yang pertama kita harus memetakan dulu nih daerah atau wilayahnya. Misalkan si orang marketing ini bilang, kayaknya menurut saya kamu bagus deh jual nasi kucing di daerah Cikarang yang banyak factory-nya. Soalnya nasi kucing itu murah dan di sana tuh banyak banget pekerja-pekerja buruh yang kira-kira uang makannya sehari itu hanya range 25.000 sampai 30.000. Jadi kan mereka bisa beli tuh sekali beli karena nasi kucing kecil-kecil ya. Ya kita kan jadi sekali beli kan dia bisa beli 2 atau beli 3 gitu. Nah, itu kan jadi kita main quantity itu tiap hari. Nah, tapi menurut si seorang sales yang tiap hari research yang tiap hari ya turun ke lapangan, bisa jadi dia mempunyai pemikiran yang berbeda. Jadi dia akan melakukan pemetaan daerah yang berbeda. Misalkan seorang sales, kalau sales itu sebenarnya bisa dilihat dari quantity target goal-nya ya, bisa dilihat dari quantity ataupun profit. Nah, kalau misalkan mau quantity, mungkin kita bisa mengikuti si pihak marketing. Tapi kalau menurut untuk dilihat dari pihak profit, menurut saya seorang sales,
Oke, kamu mungkin bisa punya nih pemikiran, misalkan kamu pengen jualnya di tempat yang seperti ini. Tapi menurut saya akan lebih bagusnya kalau nasi kucing ini kamu distribusikan ke orang-orang yang punya food court, yang penjual, misalnya 20 penjual nih. Ya udah kamu distribusikannya titip aja. Kamu punya itu satu-satu, pasti toh ada orang yang beli dan itu akan reguler. Dan karena itu sifatnya food court, pasti orang akan ada yang makan di situ nih setiap harinya. Nah, itulah termasuk unsur dari sales. Mereka pemetaan daerah atau wilayah penjualan. Atau misalkan kita katakan di freight forwarding seperti saya. Misalkan bilang nih, kayaknya kalau market enakan ke yang banyak factory area-nya deh, kayak Cikarang, Tangerang, Cikupa, atau mungkin yang jauh Purwakarta, atau mungkin Bandung sekalian yang benar-benar memang kita tahu proses ekspornya tuh banyak banget dari sana. Nah, habis itu kita bisa juga pemetaan juga nih, ini untuk orang sales, pemetaan juga terhadap produk yang kita jual. Oke, kita akan, kalau di saya freight forwarding, kita akan lihat nih, oh ternyata komoditi jarum nih misalkan. Komoditi jarum itu ternyata banyak diekspornya dari Bandung loh. Oh ya sudah, kalau gitu kita akan ke Bandung menawarkan, langsung bilang, Bu, kalau mau ekspor ke luar negeri, mau ekspor jarum, itu bisa ekspornya sama kita loh Bu gitu. Atau mungkin kita cari tahu. Biasanya kalau jarum itu dikirimnya lewat udara atau lewat laut sih, dalam bentuk kecil atau dalam bentuk besar sih. Nah dari situ kita bisa langsung bawa produk nih. Oh Bu, ini kita punya produk nih sesuai yang Ibu mau gitu. Nah itu termasuk pemetaan barang dan jasa yang akan dijual. Habis itu balik lagi, karena kita tahu nih, oh kita akan menjual nih, target pelanggannya misalkan kita mau jual nih untuk anak-anak yang umur 18 sampai 35 gitu. Ya kita itu termasuk dari target penjualan si anak-anak sales gitu, karena marketing bisa berencana, tapi tetap sales yang menentukan kira-kira cocok nggak sih, atau mungkin dia sudah mencoba jual sesuai dengan planning marketing seminggu 2 minggu, tapi kok ternyata tidak signifikan ya. Nah itu adalah sesuatu tugas sales untuk tahu nih, karena mereka yang turun ke jalanan, ke pasar, mereka yang harus tahu nih, oh ternyata kayaknya menurut data research nih dari marketing ini nggak cocok nih. Oh kita yang akan mencari peluang-peluang kira-kira tuh yang cocok di mana ya. Nah itu adalah kerjaan dari seorang sales gitu. Nah di sales juga banyak banget nih istilah-istilahnya. Ada yang mungkin bilang salesperson. Salesperson itu apa sih? Salesperson itu seperti memperkenalkan barang atau mencari tahu needs yang diinginkan pembeli. Jadi di awal sebelum kita menjualkan barang terhadap orang, kita menjadi seorang salesperson dulu nih. Kita perkenalkan barang kita dulu nih, terus habis itu kita baru kita mencari tahu nih kira-kira needs dia apa. Nah, yang kedua nanti ada namanya prospek, yang ketiga ada yang namanya deal, yang keempat ada yang namanya pipeline, yang kelima namanya ada sales plan. Itu akan dijelaskan nanti di slide yang kedua setelah ini kalau nggak salah. Kita lanjut ya ke slide seterusnya. Nah, ini as a salesperson, untuk menjadi seorang salesperson yang baik, kalau menurut saya kita sangat membutuhkan both skills. Kenapa? Karena yang saya lihat belakangan ini, termasuk misalkan kalau company yang besar, mungkin mereka mempunyai tim marketing sendiri, tim sales sendiri. Tapi menurut saya selama ini yang selalu saya lakukan yang bisa membuat pathway cross job saya ini semakin cepat, itu karena saya selalu mendalami keduanya. Jadi saya sendiri yang membuat strategi itu, saya sendiri juga yang trial and error nih ke pasar masyarakat. Kira-kira masuk nggak ya? Kira-kira sesuai nggak ya? Gitu. Nah kebetulan udah gitu saya jual sendiri. Jadi kayaknya saya tahu nih, saya harus kemana-mana aja nih sesuai dengan marketing yang saya sudah punya gitu. Yang plan strategi di awal tiap tahun yang akan dikasihkan biasanya sama headquarter presiden direktur saya nih. Oh target tahun ini nih kita butuh achieve segini. Nah pemetaan lah kita sebagai seorang marketing. Setelah kita sudah melakukan strategi tersebut, baru kita turun ke lapangan, kita imply itu kira-kira strategi yang kita sudah buat ini cocok apa tidak sih gitu. Nah, untuk mengetahui itu, ya seperti saya bilang, marketing itu jadi seperti suatu start atau pathway untuk kita bisa achieve selling point. Ya dong, kita nggak bisa pungkiri kalau hanya dengan cuma sales aja, kita menjual tanpa kita tahu nih, oh produk kita ini mampu dijual di mana, produk kita ini akan bagus untuk dijual di mana, itu nggak akan bisa. Mungkin ada kalau orang benar-benar sales jago banget ya. Contoh misalkan, kayak sales panci yang zaman dulu yang bisa kotok-kotok
ke pintu rumah, jadi dia kayak membabi buta aja, dia nggak punya pipeline, dia nggak tahu nih hari ini rencananya nih aku mau kemana-mana aja nih, aku mau meeting kemana-mana aja, dia nggak tahu. Pokoknya selama dia lihat itu ada pintu rumah, dia akan ketok, dia akan tawarin, Pak, Bu, ini pancinya nih, harganya segini, gini. Nah, itu tipe yang bener-bener yang oke, sales aja. Itu yang nggak punya marketing sama sekali kalau menurut aku ya. Nah, tapi kalau misalkan kita punya marketing, kita sebagai salesperson, kita juga jadi seorang marketing, kita jadi lebih on target. Dan kita lebih cepat ngubah strategi kita. Karena kita sendiri yang trial and error kok, kita tahu di market tuh seperti ini. Makanya biasanya orang sales dan marketing yang menjalankan keduanya, rata-rata biasanya achieve target goal per monthly-nya gitu. Nah, kalau next, nah ini kita udah masuk ke yang tadi ya, poin ketiga ya. Setelah kita menjadi seorang salesperson yang sangat salesperson yang sangat sukses, untuk arti masing-masing salesperson yang sukses ya. Yang selanjutnya kan pasti kita pengen dong ada yang naik jabatan. Kayak saya pengen naik jabatan menjadi manajer. Saya punya tim. Sekarang tim saya ada 3 orang. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Berarti kan kita kayak naik kelas tuh. Kita harus belajar lagi. Makin susah nih. Kita nggak cuma hanya harus achieve target kita. Jadi biasanya seorang manager itu atau product manager atau misalkan sales manager itu biasanya kita itu nggak cuma hanya harus bisa merangkul tim kita untuk bisa jualan juga, achieve target yang sesuai dengan kita sendiri biasanya harus berjualan individual juga, di mana kita itu untuk encouraging si sales team kita, atasan gue aja bisa jualan kok, ya berarti gue juga bisa jualan. Jadi kita bisa membuktikan ke dia, sebenarnya produk yang mau kita jual ini tidak susah kok, karena kalau kalian mau berusaha pasti bisa jual. Nah, caranya gimana? Biasanya kalau yang terjadi dalam manajer suatu perusahaan itu sales manager, biasanya kita kan pasti tiap tahun kita akan mendapat target itu by tahun, yearly. Nah, biasanya itu akan dilihat gitu loh, di review performance-nya itu quarterly, tiap 3 bulan gitu, bersama dengan presiden direktur. Nah, tapi dari kita manajer ke anak tim kita, ya pasti kita akan distribute targetnya dong, each sales in team. Nah, ini ada 2 nih biasanya. Apakah kalian tipe manajer yang ya udah deh, saya misalnya targetnya 100 juta nih, terus di tim kalian tuh ada 4 orang. Apakah kalian mau distribute evenly? Jadi ya udahlah, saya nggak mau nyari customer, saya juga nggak mau jualan karena saya udah manajer gitu. Saya mau ini aja deh, bagi 4 aja, jadi 100 juta itu saya bagi 4, satu orang 25 juta. Ya udah, target kamu setiap bulan harus jual nih 25 juta gitu. Atau kamu seorang tipe manajer yang nggak mau rely on tim kamu, sekaligus kamu berpikir, saya kayaknya bisa encourage mereka nih kalau misalkan saya bisa achieve target saya gitu. Jadi biasanya akan dibagi tuh. Jadi misalkan nih, oke, 25 misalnya ada 4 orang. Jadi misalkan kamu bagi 5, 100 juta itu kamu bagi 5. Oke, 20 juta. Jadi kalian itu akan mendapatkan target yang sama. Jadi si orang tim kita sendiri pun juga nggak ngerasa, kok kayaknya pilih kasih ya. Atau mungkin zaman sekarang kan di perusahaan-perusahaan suka banyak pikir, kita mah jualan biar dia dapat insentif atau dia dapat duit, padahal dia mah nggak kerja apa-apa gitu. Nah, kalau saya sebagai seorang manajer, saya nggak mau kayak gitu. Kalau saya pengen tim saya tuh tahu, saya sebagai manajer juga ikut berkontribusi dan ikut kerja gitu. Jadi untuk semua reward yang saya dapatkan itu memang saya itu mampu untuk mendapatkannya, gitu. Saya berhak untuk mendapatkannya gitu. Nah, udah gitu yang kedua, biasanya pasti selalu ada. Kalau saya itu sebagai manajer, pasti saya akan memonitoring nih tiap minggu. Saya pasti akan ada satu hari itu meeting. Kalau dulu zamannya belum pandemi nih, pasti kita akan kumpul di kantor, terus habis itu kita akan book ruang meeting, kita akan meeting 1-2 jam untuk tahu nih kira-kira weeks itu kita ngapain aja, atau mungkin ada pipeline, atau mungkin ada kira-kira
aktivitas-aktivitas yang perlu lagi untuk ditambahkan lagi, atau misalkan si sales tersebut nih sedang menemukan kesusahan. Oh Pak, saya punya obstacle nih begini-begini. Oh Bu, saya punya obstacle begini-begini nih. Nah, kira-kira bagaimana? Atau mungkin ada beberapa yang memang ternyata dia di marketnya udah sangat bagus nih, dia udah lempar, ibaratnya kalau kita bilang lempar jala ya, dia udah lempar jala banyak banget, tapi kok ikan yang ketangkep nggak banyak gitu. Nah, kalau kayak begitu biasanya saya akan tanya sama dia, atau ikut minta izin sama dia untuk mendampingi dia dalam meeting. Jadi saya tahu nih kira-kira anak tim sales saya nih di mana yang salah, apa yang salah. Atau mungkin kalau bisa saya bantu untuk bisa bantu dia untuk closing sebagai contoh. Oh, kalau kamu mau closing untuk produk ini, kamu harus cara berjualnya begini, pendekatan ke customer-nya seperti ini gitu. Nah, terus yang ketiga, saya juga selalu menanamkan ini di otak tim-tim anak saya sih. Maksudnya sebagai kayak mind awareness aja. Kalau misalkan kamu tuh jangan terlalu pusingin result-nya, karena banyak banget beberapa sales yang mikir, aduh belum achieve nih, aduh gimana ya, waktunya udah tinggal 3 bulan, tapi kita belum achieve, aduh. Jadi gitu. Itu secara alam bawah sadar ya, sebenarnya menurunkan sih motivasi sales tersebut untuk berjualan. Jadi sebenarnya kayak demotivasi gitu loh. Karena dia selalu melihat tuh hasil akhir. Tapi yang dilupakan adalah prosesnya. Makanya saya selalu bilang gitu sama sales team saya, udah kamu nggak usah lihat finish start-nya. Kamu kerjakan dulu deh dari target yang saya sudah berikan ke kamu, dan kita strategi planning bareng-bareng nih, kamu sudah dikerjakan belum semua secara dengan benar. Nah, percaya aja kalau good process itu pasti selalu ada good result. Karena itu yang saya alami di 3 company ini gitu. Itu yang saya tuh nggak pernah mikir kayak saya tahu target saya berapa gitu. Tapi saya tuh bukan tipe orang yang terus terang ya, kadang kan ada tipe sales yang mungkin rapi gitu. Dia bisa sampai tahu gitu, oh hari ini udah jualan apa aja, oh berarti saya udah sampai segini. Karena kalau di industri freight forwarding itu lebih complicated lagi gitu. Ada yang namanya profit and loss, kita harus bikin tiap bulan kayak gitu-gitu. Jadi saya tuh kadang nggak pernah mikirin, saya pokoknya tahu deh, misalnya ini bulan pertama nih saya masuk nih, ini nih saya udah sampai saya udah achieve sampai di sini. Jadi kadang saya bilang sama operasional saya, karena mereka yang pegang tiap bulan tuh saya revenue-nya udah berapa gitu. Saya akan bilang, Mbak, kalau misalnya target saya 100 juta, misalkan pembagian saya itu misalkan dibagi quarterly, jadi 4. Pokoknya tiap habis bulan yang ketiga itu saya harus achieve nih 25 juta gitu. Nah, tiap kayak gitu, misalnya Februari saya udah achieve nih. Ya udah, saya bilang ke mereka, kamu kasih tahu saya kalau saya udah 25 juta. Tapi dengan kayak begitu, apa saya maksudnya kayak nyantai-nyantai gitu. Karena udah achieve gitu di kuartal pertama. Enggak. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak tim saya bilang, kalian itu nggak boleh ngongkang kaki, karena terus terang kita nggak tahu nih prediksi ke depannya, apalagi COVID gini, kita nggak tahu nih ke depannya tuh bakal terjadi apa dan bagaimana. Jadi selama market masih panas, atau selama yang kita tabur itu kita tuainya lagi banyak, ambil aja semua. Jadi makanya kenapa saya selalu bilang sama tim saya, termasuk yang poin keempat, setting goal itu selalu 120% dari resultnya. Jadi misalkan target tahunan kita tuh misalkan 100 juta tadi. Ya udah, saya settingnya 120 juta. Karena at least kalau saya kena 80, jadi kalau di company saya itu insentif ada tiernya. Kamu kena 85%, 90%, 100%, bahkan 120% overachieving itu juga ada lagi hitungannya. Nah, makanya saya selalu bilang, kamu set 120% aja. Jadi saat kamu throwing the bait, kamu kasih orang nih pancingannya gitu, kamu tinggal tuai aja. Nah, kamu tanpa kamu sadarin, kalau kamu achieve 85% aja, ya berarti kamu udah lewat. 85% dari target kamu ya, bukan 85% dari targetnya si company itu sendiri gitu. Jadi kalau di company itu melihatnya itu 120%, di kita melihatnya itu 120 juta itu 100%. Jadi kalau 85% kena, udah pasti target kamu di company pasti akan aman. Kalau saya mikirnya seperti itu gitu. Saya selalu tanamkan itu ke
anak-anak tim saya gitu. Terus habis itu ada lagi yang kelima, ada namanya coaching ya tadi ya, one by one ya. Terus habis itu ini nih yang paling didemenin sama semua orang sales dan marketing nih, ada reward insentif nih, insentif. Semua orang pasti pengen ya dapat insentif. Insentif ini yang selalu menjadi motivasi seseorang untuk maju lagi nih. Saya pengen lebih banyak lagi. Karena sebenarnya kerja di sales dan marketing itu benar-benar bikin bahagia banget. Karena sebenarnya kayak apa ya, efek bola salju, guling terus sampai akhirnya jadi banyak gitu. Makanya kalau lihat, kalau seorang sales dan company yang benar-benar growing di company yang bagus, biasanya mereka akan lama. Bisa 6, yang seperti company yang saya kerja sekarang ya, bisa 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 20 tahun tuh ada gitu. Nah, karena mereka memang sudah merasakan insentif tersebut dan mereka memang nyaman gitu loh. Karena benar-benar sales dan marketing itu ya memang sumbernya uang itu ya menjadi sales gitu. Nah, yang terakhir adalah ya kalau udah memang achieve ya kita akan have fun as a finish line gitu. Nah, kita talk about strateginya. Caranya gimana sih? Nah, strateginya adalah saat kita bertemu dengan si customer, biar kita bisa achieve goals kita. Kalau saya di freight forwarding, saya pasti sebelum ke customer itu saya akan melakukan research dari company background-nya dia. Dia bergerak di bidang apa, dia perusahaan besar atau tidak, TBK atau enggak. Itu karena cara mainnya pun berbeda. Setiap kali ini cara mainnya banyak yang berbeda gitu. Nah, terus habis itu setelah kita udah tahu company background nih, kita ingat-ingat poin-poin pentingnya aja nih. Dia kira-kira menjalankan di bidang apa atau berjalan di bidang apa gitu. Nah, kita prepare diri kita sendiri dalam melakukan presenting company kita yang sebagus-bagusnya. Nah, kita juga bisa kedengeran nih, kira-kira dari telepon aja, kedengeran nih Bapak ini kira-kira umurnya udah berapa? Apakah dia tipe anak muda yang bisa memang kamu ngajak dengan cara ngomong santai, atau memang dia tipe yang resmi sekali, yang benar-benar kalau kamu ketemu harus pakai blazer, kamu harus benar-benar rapi banget, ketemu dia bahasanya harus super sopan, harus selalu dipanggil Pak atau gimana. Nah, itu juga salah satu strategi yang selalu saya imply kalau saya lagi mau ketemu customer. Nah, setelah itu kamu udah datang ke customer-nya, kamu udah bilang, udah kasih tahu nih, memperkenalkan diri kamu, introduce, oh company kamu gini. Kasihlah waktu si customer itu untuk explain company background-nya dia. Jadi apa sih yang dia mau? Nah, ini yang penting banget nih. Seorang sales itu harus tahu customer-nya butuhnya apa sih, customer maunya apa sih, dan selalu harus bisa menjadi customer solving problem, termasuk dari masalah service ataupun harga pricing. Mungkin dia punya kepahitan, atau mungkin dia punya rasa lagi ada masalah nih sama misalkan kalau freight forwarding namanya vendor yang lama ya. Dan dia punya vendor yang lama, dia ngerasanya saya nggak suka nih gara-gara harga terlalu mahal tiba-tiba atau apa. Itu pasti selalu ada gitu. Nah, kalau misalkan ada lagi nih strateginya yang keempat, yaitu setelah kalian udah tahu customer wants, customer need, kalian menjadi solusi dan konsultan untuk mereka punya problem dan needs. Apa sih yang mereka butuh, apa sih yang mereka needs. Terus buat mereka mengerti kalau goals-nya mereka adalah goals kamu juga. Contoh misalkan, ini kita ngomong freight forwarding ya, export import misalnya nih, si customer ini misalnya udah lama nih pakai, sebut aja misalnya Tiki nih. Ya udah tiba-tiba si cepat datang nih. Bu, saya pengen nih menawarkan jasa saya untuk bisa kurir dan segala macamnya gitu. Nah, tapi kan si ibu ini pasti ngomong dong, oke, apa sih yang bisa kamu tawarkan ke saya gitu. Iya, pasti akan cerita, oh mungkin dulu si Tiki ini lama nih kalau pengiriman, barang banyak yang nggak nyampe-nyampe di tempat customer. Jadi customer saya sampai komplain gitu. Nah, itu yang kamu assure sama mereka. Atau misalnya dia bilang, iya udah gitu harganya mahal lagi, begini. Nah, berarti goals mereka kan udah ketahuan tuh. Mereka pengen kalau mereka pindah vendor, mereka pengen service lebih baik, harga lebih murah atau lebih kompetitif kita sebutnya. Nah, ya udah berarti tanamkan terus ke mereka. Iya, Bu, saya juga kesel sih. Misalnya kita put in customer shoes. Iya, Bu, saya kesel sih kalau misalkan saya jadi ibu, saya juga bisa begini-begini tanpa menjelek-jelekan si company yang lama. Nah, itu paling nggak boleh ya. Maksudnya kita menjadi sales atau kita menjadi sales nih atau marketing, itu paling kalau di saya ya tabu namanya kita menjelek-jelekan company lain. Karena kita bisa jadi nanti berpindahkan ke company itu, dan customer itu biasa selalu ngikut kita. Seorang sales yang bagus biasanya customer itu akan ngekor nih salesnya kemana. Apalagi kalau kita bilang jasa ya, misalkan kita bilang atau travel deh, kita pindah nih misalkan dari satu travel A ke travel B. Kalau memang si sales ini bagus,
dia pasti akan pindah ngikut. Jadi tiap kita nawarin, Bu, ada nih Bangkok ke Jakarta ke Eropa nih, murah Bu, begini. Dibandingkan yang orang baru, dia pasti akan mencari orang yang lama. Makanya karena kita berpindah company, kita nggak boleh ngejakin company yang lama. Karena bisa jadi kita pindah ke company yang si ibu itu lagi nggak suka. Terus habis itu kita menjelek-jelekan. Jadi kan pas saat kita ketemu lagi dengan si ibu itu, kita bingung dong. Ibu itu bisa bilang, loh dulu kamu menjelek-jelekan, kok sekarang kamu malah pindah ke situ dan kamu membangga-banggakan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tuh jelek banget sih gitu. Nah, ini ada lagi yang terakhir nih, pasti semua pengen tahu tips and triknya. Gimana sih caranya bisa achieve goal atau menjadi seorang salesperson yang selalu bisa tahu nih apa yang dia mau. Ya tadi seperti yang saya bilang, set your goals by percentage. Jadi taruhlah 120% terhadap kamu punya 100% dari target company kamu. Terus habis itu kamu harus selalu menimbang-nimbang atau mengukur-ukur nih sales activities kamu. Misalkan kalau kayak saya ditargetkan, seminggu harus 7 visit company gitu. Kamu harus measure kira-kira kalau memang ternyata nih saya udah visit 7 customer setiap minggunya, tapi kok nggak ada yang goal, berarti kamu harus visit lebih banyak lagi. Atau mungkin cara visit kamu yang salah, atau mungkin waktu dan suasana yang nggak tepat. Jadi pas kamu visit customer lagi nge-mood atau lagi ngapa, itu perlu di-measure juga sales activity-nya gimana. Kamu udah sebar quotation yang banyak belum atau harga pricing yang banyak belum gitu. Nah, terus yang ketiga adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi sebenarnya jadikanlah teman tim kamu sales market di departemen sales atau marketing itu jangan jadikan musuh. Karena kenapa? Kayak saya nih misalkan di freight forwarding gitu tuh based on produk. Jadi misalnya saya belajar produk apa? Saya belajar produk full container nih by laut gitu. Tapi kan saya nggak punya background atau misalnya saya pernah lah jual basic misalnya by udara. Tapi untuk technicalnya loading seperti apa ke pesawat atau ini apa kan saya nggak punya produk knowledge-nya gitu. Jadi makanya jadikan teman. Jadi kamu bisa sharing tuh sama si yang teman sales kamu itu. Kalau ini gimana sih? Ini gimana sih? Dengan kamu juga offering ke dia. Kamu kalau ada opportunity begini, kamu boleh loh nanya sama saya gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar sama siapapun itu. Nah, terus yang keempat, monitor pipeline kita. Nah, pipeline kita udah sampai mana sih? Misalkan kita mau jualan makanan. Oke, target kita minggu ini jualan misalnya apa? Salted egg chicken. Misalnya ada 5 menu, salted egg, black pepper, terus habis itu lada garam, itu apa? Nah, kita targetnya salted egg chicken nih. Nah, pipeline kamu kira-kira dalam minggu ini udah achieve belum? Kamu bisa jual salted egg chicken minggu ini nih 30 porsi gitu. Nah, itu pipeline-nya kamu harus lihat. Nah, strategi minggu depan lagi, enggak deh pipeline-nya saya mau ganti nih. Saya mau jual misalnya black pepper gitu. Nah, itu pipeline itu yang kamu harus petakan gitu. Nah, terus yang kelima, increase your average sales. Ya, tiap tahun pastinya seorang sales yang selalu achieve, pasti company itu akan menaikkan target kamu by 5% atau 10%. Itu kayaknya hampir common ya di semua company ya. Jadi kamu sendiri pun harus bisa increase average sales kamu, termasuk dari personality kamu secara penjual ke customer, termasuk product knowledge kamu harus increase to skill kamu, karena itu yang akan sangat dibutuhkan gitu. Cuma yang sejauh ini sih biasanya untuk sales dan marketing itu saya bisa bilang efek bola salju sih, karena selalu ada namanya repeat order yang tadi saya bilang. Jadi tahun ini kamu udah achieve, tahun depan selama service kamu tidak bermasalah, pricing kamu bagus, atau produk kamu bagus, dia akan pasti repeat order dan beli lagi kalau kamu punya suatu produk yang baru lagi gitu. Jadi misalkan tahun ini 100%, ya tahun depan 200%, ya itu berarti kayak ibaratnya inflasi uang lah ya di market gitu. Jadi akan mengikuti gitu. Nah, yang keenam ya be consistent. Ya kamu harus konsisten apa yang kamu jual, apa yang kamu ini gitu. Jangan misalkan nih, kalau misalkan kamu udah tahu nih, ternyata saya jago jualan panci nih. Ya udah kamu perdalamin aja. Panci itu kan banyak macamnya cara jualannya. Bisa kamu pelajarin dari cara jualan pancinya, material pancinya gimana, termasuk skill dan product knowledge itu kamu perlu belajarin. Jangan misalkan nih kamu pengennya jualan panci nih, kamu udah jago jualan panci, tiba-tiba ada suatu ketika kamu ngerasa mangkok tuh lebih jualan mangkok tuh lebih lagi tren sekarang gitu. Terus kamu pindah nih jualan mangkok, tapi kamu hilangin tuh, kamu nggak jualan panci lagi gitu. Menurut aku itu kurang tepat ya, karena kan sebenarnya
kamu jadi bisa jual banyak produk tuh. Jadi jangan meninggalkan yang sudah lama. Jadi kamu konsisten aja jualan, termasuk konsisten ketemu si customer tersebut. Kan customer ada yang sekali ketemu belum tentu langsung deal. Biasanya kamu harus follow up lagi, datang lagi. Nah, itu kamu harus konsisten ke customer tersebut untuk menjual produk kamu. Nah, ini sama lagi yang nomor 7, itu ya percaya aja kalau kamu prosesnya benar, pasti kamu bisa mendapatkan hasil yang bagus juga gitu. Dan itu aku udah buktiin sendiri sih. Mungkin nggak semua orang mungkin bisa punya pemikiran seperti itu. Ada juga tipe orang yang ngerasa, oh dia tuh orangnya result minded. Nah, itu ada temen aku juga ada yang seperti itu di company yang berbeda gitu. Dia result minded. Jadi selama dia belum achieve, dia akan stres tuh, pusing dan segala macamnya gitu. Kalau aku sih enggak. Kalau aku tuh tipe yang bawa have fun aja. Jadi kalau memang result belum achieve, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita kan udah tiap hari berjualan. Kita tahu kita udah sampai di titik yang mana, dan kita tahulah kita pasti bisa dapat result yang terbaik gitu. At least walaupun misalkan resultnya nih, karena aku juga pernah waktu pertama tahun di sales tuh result aku nggak achieve gitu. Tapi aku sedih nggak? Ya karena masih awal, masih basic, aku masih sedih gitu. Tapi aku ingat banget kata-kata general sales manager aku tuh bilang gitu, yang nggak perlu sedih, ngapain sedih? Belum tentu kamu kan nggak tuai tahun ini, kamu bisa jadi tuai tahun depan. Yang penting kamu kan sudah melakukan proses dengan baik, ketemu customer dengan baik, pengenalan dengan benar. Habis itu kamu udah menjalani hubungan yang baik dengan si customer tersebut gitu. Nah, yang ke-8 ya have fun aja, nggak usah dibawa pusing. Kalau aku sih orangnya kalau makin disetresin tuh makin pusing, makin nggak bisa achieve aja tuh result ya. Karena aku pasti banyak pikiran, aku orang yang banyak pikiran, jadi di otak aku bisa bercabang ke sana, ke sana, ke sana. Padahal yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi sih. Tapi nggak tahu, somehow aja bisa kepikiran kayak gitu. Jadi ya seorang sales tuh harus bisa menjalankannya dengan happy aja sih kalau menurut aku. Gitu. Nah, oke, selesai hari ini untuk topiknya. Thank you banget buat semua yang udah pada hadir dan mendengarkan. Kalau misalkan ada yang bertanya, boleh bertanya. Iya, thank you Kak Felicia atas materinya. Itu menarik banget ya tentang sales dan marketing. Jadi kita lebih tahu gimana caranya untuk melakukan sales dan marketing yang secara tepat, terutama di kantor-kantornya. Untuk yang mau bertanya boleh langsung nih, kalau ada yang mau di unmute juga boleh, atau langsung masukin ke chat box juga boleh. Kita masuk ke dalam sesi Q&A sekarang. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau nggak sambil menunggu, ya ini ada kontak personnya ya, Kak Felicia. Oke, kira-kira sambil menunggu teman-teman, oh ada yang ini. Oke, sambil menunggu teman-teman dulu, boleh nih Kak, coba ya kita tanya-tanya ya dari aku deh, aku nanya. Pernah nggak Kakak ada kayak bad moments atau kayak pernah melakukan suatu mistake gitu dalam melakukan kerjaan, terutama di dalam leading team? Nah, itu gimana Kakak cara manage menyelesaikan problem itu secara bersama-sama? Kan kalau dalam team kan kadang terlalu ribet tuh kalau untuk ngomongin, terutama dalam masalah targeting kayak sales ini. Jadi tuh problemnya secara garis besar, ada problem secara besar atau problem secara individual nih? Yang besar lah, yang as a team. Jadi kayak emang problem dalam masalah tim gitu loh. Itu gimana cara ngelidnya? Jadi misalkan, jadi pengalaman pribadi ya. Jadi sebenarnya dulu tuh pernah ada satu tim yang berantem. Jadi kayak berantem masalah, kalau mungkin nih, Josie mungkin orang freight forwarding tahu nih. Ini common banget nih, sales itu ngerasa, kok customer gue diambil sama dia. Nah, misalkan contoh nih, kita bilang aja Unilever misalkan. Nah, Unilever itu kan suatu company yang besar. Dia punya subkon perusahaan yang kecil-kecil ini nih. Nah, misalkan atau misalkan kita contoh Astra Toyota lah. Misalkan Astra Toyota kan dia punya Daihatsu, dia punya Toyota, dia punya BMW gitu. Dia punya macam-macam, banyak-banyak gitu. Nah,
masalah yang pernah terjadi adalah saat 2 orang sales ini, jadi secara grup besar si sales A nih yang punya sebenarnya. Nah, kalau secara theoretically kan sebenarnya si yang B ini dia nggak boleh ngambil lagi dong yang ini. Nah, yang si B ini berusaha mengambil customer si A, tapi dia ngambil yang subcon-nya tuh yang kecil-kecilnya. Jadi dia waktu itu bilang gitu kayak, kan nggak apa-apa Bu, saya kan nggak approach yang besarnya gitu. Saya kan nggak approach yang gedenya, saya kan ngambil yang kecil-kecilnya. Ini kan anak perusahaannya gitu. Jadi pada waktu itu saya bingung kan, kalau misalkan saya bilang, kamu nggak boleh nih ngambil yang subcon-nya karena kan ini udah punya yang si A dong. Nah tapi kan saya nggak bisa bilang kayak begitu juga. Nanti akan demotivasi nih. Jadi yang si B ini bisa jadi sebelah sama saya dong. Dia bisa banding-banding saya. Di company yang lama dulu nggak boleh, dulu nggak apa-apa tuh begini. Kok sekarang di company yang baru begini sih gitu. Jadi saya selalu bilang semua itu. Jadi kalau kita punya dapat nih shipment-nya gitu, kita dapat impornya gitu. Mereka kan harus melakukan pendaftaran PT kan sebagai customer. Nah, itu ada NPWP kan. Kalau perusahaan kan pasti ada NPWP. Nah, saya selalu bilang, NPWP ini namanya beda enggak? Karena yang akan terregistrasi dalam sistem company itu berdasarkan NPWP. Jadi kamu cari tahu coba NPWP-nya sama nggak sama yang namanya NPWP Unilever. Selama kalau kamu nggak sama Unilever, nggak apa-apa, ambil aja gitu. Kalau aku sih, kalau dari aku, cara pengeluaran gitu. Jadi menurut aku itu win-win solution. Aku juga akan mengedukasi si yang sales A-nya. Aku akan bilang, ya lain kali kamu kalau mau approach yang gedenya, kamu jangan lupa yang gede itu punya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu ibaratnya kayak Daiso, murah, kecil-kecil, tapi kalau kamu beli quantity banyak, harganya juga mahal. Jadi sebenarnya mereka main quantity kecil-kecil, toh jadi banyak gitu. Kalau itu sih permasalahan yang pernah aku alamin sebagai sales manager sih dalam tim gitu. Oke, Kak. Ini ada yang nanya dari Kak Kevin, bagaimana caranya berjualan produk dalam masa pandemi, Kak? Apalagi sekarang nih, gimana? Berjualan produk. Kita ngomong produk secara general atau kamu, Kevin, ada produk spesifik nggak yang mau ditanyakan? Misalkan kamu nih lagi pengen menjual produk anti rambut rontok misalkan gitu. Nah, mungkin aku bisa ngasih lebih gitu nih, atau kamu pengen tahu secara general aja gitu. Boleh Kak Kevin kalau mau di-unmute. Halo Kak. Halo. Saya Kevin. Kan ini lagi pandemi ya, kan banyak yang sulit kalau mau berjualan barang kayak apa ya? Banyak sih macamnya, kayak mungkin makanan ringan, makanan berat gitu, atau gimana gitu. Makanan ringan, makanan kotak. Itu gimana? Kamu lebih ke F&B ya? Macam-macam sih. Kadang F&B, kadang elektrik gitu sih. Oh, kamu tuh tipe yang ini ya? Palu gada ya? Apa lu mau gua ada gitu ya? Iya, kurang lebih. Nggak apa-apa, bagus-bagus. Karena temen aku juga ada yang kayak gitu. Jadi dia tuh tipe yang gini ya, aku tiap tanya sama dia ya, kamu tuh bisnis online jualan apa sih? Semuanya gue jual. Lu butuh apa? Gue bisa provide. Dia selalu ngomong gitu. Which is itu benar-benar bagus banget. Karena kenapa ya? Sekarang ini ya, terutama untuk anak muda kayak kita ya, 18-35 tahun, kita harus melek banget nih terhadap teknologi dan apa sih market yang lagi dibutuhkan produk. Jadi apapun itu kita harus ambil gitu secara cepat. Ya paling kalau yang bisa aku kasih ini ke kamu, aku kasih masukan ke kamu, ya kamu paling sekarang orang kan nggak mungkin banyak ke toko-toko ya. Paling kamu akan menjualnya secara online kalau untuk F&B begitu. Atau untuk tipe-tipe yang kayak misalkan contoh barang-barang yang memang spesifik kalau aku bilang. Jadi itu teman aku juga ada yang bilang gitu kayak, gue nggak boleh jual barang yang general nih, aku nggak boleh jual barang yang general nih, tapi aku harus jual barang yang lebih spesifik, yang semua orang lain nggak punya. Jadi balik lagi Kevin ke yang tadi, riset pasar. Kamu lihat ya, kamu misalnya buka Tokopedia, misalkan contoh apa ya, barang yang lucu ya, misalkan dulu nih zamannya belum ada touchable pen. Nah itu kan orang belum jual. Karena sekarang orang takut banget nih corona. Takut nih pencet lift gitu, takut nih nanti kena corona atau apa gitu. Nah, waktu zamannya dulu, ya kita sebagai anak muda, kita benar-benar harus
one step ahead, pikirin ternyata kalau corona ini orang bakal takut begini nih. Nah, mungkin barang-barang yang kayak gitu, produk-produk yang kayak gitu yang kamu bisa jual, atau mungkin kalau kamu mau main aman. Nah, ada kekurangan dari produk-produk seperti itu, hanya booming saat itu saja. Itu produk-produk yang sebenarnya menurut aku omsetnya hanya naik saat itu aja. Kayak main saham deh, pokoknya naiknya saat itu aja. Lagi heboh nih, market heboh. Ini nih, kemarin ya orang market temen aku saham pada bilang, ya nih mau ada baterai atau apa. Jadi Antam tuh marketnya set naik gitu, terus tiba-tiba bisa turun. Nah itu kan sebenarnya maksud aku itu barang-barang yang ibaratnya hanya one lifetime gitu. Atau kamu mungkin kalau mau ngambil aman, yang penting reguler, yang penting ada yang beli nih sama saya nih. Mungkin kamu bisa pemilihan barang-barang yang memang konsumsi sehari-hari akan dipakai, dan kamu akan jual misalnya contoh deh, misalkan kamu atau bisa jadi reseller juga, barangnya laku. Biasanya zaman sekarang reseller itu banyak banget kok yang nggak ngekat sumber pendapatan si resellernya itu. Jadi misalnya dia main distributor nih, dia biasanya nggak akan reach langsung ke customer end. Kamu bisa mungkin kamu nih jadi satu distributornya gitu. Nah kebetulan kalau pas aku ya, karena aku lagi pandemi COVID ini, awalnya kalau ekspor impor sih lumayan kehantam, tapi enggak sih, karena kebetulan ekspor impor itu kan bener-bener yang kayak lifetime ya. Jadi market uang dunia ini, ekonomi Indonesia ini akan mati kalau ekspor impor mati. Jadi kayak kita nggak mungkin mati. Makanya kenapa aku 5 tahun ini benar-benar menggeluti dunia freight forwarding. Karena menurut aku ya ekspor impor nggak akan pernah mati gitu. Mungkin ada kecilnya sedikit, tapi kalau lagi bengkak bisa bengkak banget gitu loh. Apalagi itu namanya word of mouth, jadi spreading. Nah kamu mungkin juga bisa pakai itu untuk metode kamu. Misalkan kamu mau jualnya produk apa, kamu bisa masuk ke satu namanya grup-grup gitu untuk kamu jualan atau bagaimana. Nanti dia akan spread word of mouth. Misalkan, beli brownies sama kamu enak loh, kalau beli brownies sama Kevin aja. Nah itu soalnya teman-teman aku rata-rata pakai begitu. Atau mungkin kalau kamu menjual produk F&B atau makanan, kamu mungkin bisa sampel, rasanya enak, teman-teman saya bayar kamu gitu. Jadi kalau pandemi kayak kamu, tapi terus kerucut yang benar top 5 barang yang kayak tadi bilang, kamu analisis top 5 barangmu tuh apa, kan kamu tools misalkan, baking tools itu setahu aku ya pasar masyarakatnya di sini mungkin, tapi kan hanya toko-toko besar. Sekarang orang lagi toko, jadi banyak banget teman-teman aku nih sekarang demen baking nih, nyari begitu dari sampai yang di Indonesia ada cetakannya atau apanya gitu. Ya, kira-kira apa sih yang kamu yang apa sih? Keliling-keliling. Tergantung dulu sih barang yang kamu jual itu barang yang lagi diperlukan market sekarang apa enggak. Jadi sekarang tuh ada barang premier dan subsidiaries, aku bisa bilang ya, premier dan sekunder. Jadi sekarang ini karena kita bisa bilang kan income lagi menurun banget nih. Jadi orang tuh sekarang kecenderungannya itu lebih memilih, karena ini aku juga temukan di customer aku. Jadi dia kecenderungan yang memilih, barang ini aku belum butuh banget nih, aku nggak akan beli gitu. Nah, kamu harus petakan dulu nih, kira-kira barang kamu ini adalah hot item nggak yang memang diperlukan orang terus-terusan nih, gitu. Kalau memang kamu pengen kayak sales yang muter-muter, misalkan kamu jualnya apa? Misalkan kalau barang kamu nih, misalkan, karena aku punya temen, itu dia punya tools itu untuk alat-alat yang kayak misalkan paku, payung lah, palu lah, pokoknya alat-alat yang tools gitu lah, solder lah, tang ampere gitu-gitu tuh, itu dia ada dari rumah ke rumah ngetok-ngetokin gitu. Nah tapi kalau itu di daerah sih, karena kalau zaman sekarang sales pun Kevin harus lihat lagi, sales pun harus bener-bener Kevin arahin nih, sales ini mau jalannya kemana. Nah udah sesuai pemetaan belum, kayak aku bilang, jualnya udah terhadap pasar yang tepat belum, atau dia cuma jalan muter-muter aja, nggak jelas gitu, kayak aku bilang sales panci tadi, pokoknya kalau lihat pintu rumah aku ketok deh gitu, pokoknya yang penting orang keluar dulu, halo, iya saya menjual panci gitu kan. Zaman dulu itu benar-benar tradisional banget gitu, tapi ada lagi yang sekarang tradisional, kita tetap jalan, karena aku pun sekarang
menjual produk aku pun sebagai seorang ekspor impor, aku pun juga menjualan secara tradisional. Jadi aku juga masih ngetok-ngetokin itu kok, pabrik-pabrik yang di Cikarang, nyebarin flyer, kasih kalender, kayak gitu-gitu Kevin. Jadi kayak bilang, iya Pak, kita dari Scan Shipping Indonesia nih, ini perusahaan dari gini-gini, ya kita begini-begini, boleh minta. Bahkan dulu ya, aku tuh sempat, ini nggak boleh dilakuin sih, dulu tips and triknya aku banyak ngebohongin satpam sih. Jadi untuk bisa masuk sampai ke perusahaan itu, aku bilang gini, iya Pak, saya udah punya janji dengan Bapak ini, sebenarnya aku nggak punya gitu. Tapi begitu udah nyampe, yang penting bisa hai, salaman sama dia, tukeran kartu nama, itu aku udah lebih dari happy. Bapak itu akan ingat muka aku. Jadi aku bilang, iya Pak, kemarin saya nganter kalender. Jadi biasanya 2 hari setelah itu aku akan telepon. Jadi sales itu harus benar-benar memfollow up juga apa yang sudah dia lempar gitu loh, apa yang sudah dia cari tiap hari, dia udah throwing the bait itu tuh harus benar-benar di follow up gitu. Dan kamu melihat pipeline kira-kira nih untuk kedepannya nanti yang benar-benar bisa saya langsung tuai itu yang mana-mana aja gitu sih Kevin. Sebagai salesperson, sebagai untuk lead seorang sales itu kamu harus begitu sih, extra effort sih. Tapi ya itu worth it lah, karena biasanya sih selalu ada repeat order. Apalagi kalau barang-barang kamu yang memang barang-barang yang hot item, pasti orang yang nyari deh, bukan kamu yang nyari mereka. Gitu. Oke, thank you. Ya. Oke, thank you Kak Kevin. Ada lagi pertanyaan nih dari Kak Prastio. Halo Kak, mau nanya, kira-kira pernah punya pengalaman Kakak sebagai sales, udah jualan banyak, tapi ternyata di sisi operasionalnya nggak mampu handle. Itu menurut Kakak gimana? Iya, overwhelming banget nih. I feel you. Aku juga gitu kadang-kadang. Bisa kayak, aduh, kayak bisa pikir gini ya, sorry ya, jangan gini. Aduh, dia nggak tahu ya, tiap hari tuh kita capek-capek, udah keringetan. Kayaknya kalau misalkan baru ketemu customer-nya ke Cikarang nih kan debunya banyak. Begitu naik, begitu lap tisunya isinya debu, bukan foundation lagi. Itu tuh udah bener-bener udah pernah ngerasain kayak gitu. Nah, salah satu caranya adalah gini, kenapa operation seperti itu? Karena operation itu benar-benar nggak merasa itu belongingness-nya mereka gitu. Dia nggak akan ngerasa ini kepemilikan, oh saya nih bantuin sales ini emang saya dapat apa. Ada loh yang operation jahat bisa sampai gitu. Emang kalau saya bantuin dia, saya dapat apa gitu. Emang kalau saya bantuin dia berhasil, emangnya dia bakal bagi saya apa gitu. Nah itu ada beberapa operation yang suka seperti itu. Di 5 tahun saya kerja ya di bidang freight forwarding dan udah berpindah 3 company, semua operation itu sama. Jadi kamu harus pintar-pintar mengambil hati si operation tersebut. Nah, kamu lihat nih CS kamu itu atau operation kamu itu cowok apa cewek? Ya kalau cowok sering-sering lah ditelepon, bolehlah sedikit-sedikit kayak ngerayu-ngerayu. Ya aku juga kayak gitu, ngerayu-ngerayu kayak, iya Mbak, tanpa kamu tuh aku nggak bisa apa-apa, kamu tuh berjasa banget, gini-gini. Jadi kamu naikin apa ya? Naikin dia punya pride gitu loh. Oh, gila ya, ternyata aku tuh berguna untuk orang gitu. Nah, mungkin sesekali kalau kamu ketemu di kantor, kamu mungkin bisa kasih donat. Biasanya tuh yang ibu-ibu operation tuh suka banget donat gitu kan. Sebenarnya sih ibaratnya kalau dimakan kosong, tapi karena begitu buka kotaknya, ada 12, banyak banget gitu. Jadi dia kayak happy. Itu bisa jadi salah satu. Atau misalnya kalau cowok operationnya kamu mungkin bisa kasih kopi atau apa. Jadi kamu lebih kayak, nah menurut aku, sales dan marketing itu, sales ya terutama, sales itu nggak cuma jadi hanya untuk muka terhadap customer, membangun relationship sama customer gitu di depan, tapi sales itu juga engaging sama managing hubungan kita dengan operation atau orang-orang dalam yang sebenarnya ya tadi gue sih serpihan rengginang juga kan, kita nggak bisa ngerjain sendiri lah ibaratnya ya, kita butuh mereka gitu. Jadi kita harus bagaimana caranya gini ya, ambil hati mereka gitu. Itu sih yang saya pelajarin sampai sekarang ya. Untungnya sih puji Tuhan selama ini saya selalu deket sama operation saya gitu, bahkan operation saya yang selalu baik gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya kita juga pinter-pinter saat di depan customer, kita pro customer. Tapi kan kadang customer suka ada yang ngomel kan, iya operation ibu tuh gini lama gini. Nah saat kita ngomong, kita nih mau sampaikan nih dengan bahasa yang sangat bagus, kita lah bridgingnya. Jadi kita yang filter. Kita saat ngomong ke customer komplain, kita kan pasti akan nyampein ke operation dong untuk menjadi lebih baik dong. Ya udah, kita pro si CS, pro operation. Kita bilang, iya Mbak, aku udah bilang begini-begini, tapi Mbak pasti bisa deh begini. Jadi lebih kayak
ngomongnya tuh lebih halus gitu. Jadi kamu bridging aja antara kamu operation sama si customer. Ya memang kamu yang terima muntahannya. Ya tapi itulah worth it karena kita dapat insentif, ya kan? Gitu. Atau mungkin kalau aku dapat biasanya aku suka bagi sama operation sih atau bagi sama CS sih. Bagi sedikit-sedikit gitu loh. Jadi mereka ngerasa oh aku nih lumayan dihargain karena yang aku lihat sih kayaknya operation bisa kayak gitu karena mereka selama ini ngerasa kayak mereka nggak dihargai, mereka yang ngerjain shipmentnya, tapi kadang kita kan mereka taunya kita sales tuh yang happy keluar nggak perlu kerja di kantor atau apa gitu, terus kita yang nggak dapat duitnya, nggak dapat apa gitu, mereka sih rata-rata begitu gitu. Prasetyo, ada Oke yang mau Kak, tanya? ini ada 2 lagi ya. Kak Ya. Jose nanya kalau produk dan jasa unggulan scan shipping apa? Jadi lebih nanya ke scan shipping nih. Aku kenapa kita mau partneran ya? Kita mau partneran ya? Boleh. Scan shipping domestik logistik kayak charter pesawat untuk kirim barang-barang besar atau misalkan untuk mencarter proyek-proyek besar gitu. Kita sih banyak kan sekarang main di domestik gitu. Cuma kalau kayak full container atau LCL-nya kita juga lumayan bagus karena scan shipping banyak berpartner juga sih dengan beberapa co-loader dan kita punya co-loader sendiri gitu. Itu sih. Jadi kebetulan kalau aku memang membawai produk LCL. Kalau Jose tahu gitu. LCL itu apa gitu. Gitu sih. Oke Kak, ini ada satu lagi. Bagaimana strategi menjalani relasi baik dengan customer untuk menjadi langganan produk kita selain dari kualitas produk? Dari Kak Jelita yang nanya. Gimana caranya untuk bisa tetap menjalin hubungan baik walaupun quality produknya jelek? Maksudnya tetap bisa jualan walaupun quality produknya jelek? Selain dari kualitas produk, Kak. Jadi selain kualitas produk yang bisa mempertahankan jalan relasi baik dengan customer tuh apa kira-kira? Kalau aku sih assurance. Assurance itu maksudnya gini, saat benar-benar produk kita jelek gitu. Zaman sekarang tuh mungkin orang banyak yang bilang customer adalah raja. Itu benar sekali, tapi ya customer raja juga ditimbang baik-baik ya. Maksudnya jangan sampai tuh mereka yang benar-benar mengcapture kita, jadi kita benar-benar tuh mengalah sama mereka gitu. Karena zaman sekarang tuh customer banyak yang aneh-aneh gitu, yang kadang suka ngada-ngada juga, halu-halu juga gitu, bilang barangnya rusak gitu, pas datang barangnya rusak gitu, tapi kadang ada yang beberapa ternyata barangnya itu dia salah buka, jadi patah gitu, ada yang kayak gitu. Makanya sekarang banyak banget kan, lihat nggak online shop tuh banyak banget, harap memvideokan barang tersebut waktu di unboxing gitu, kan ada yang kayak gitu, karena tuh sekarang banyak banget orang-orang kayak gitu. Nah itu termasuk quality product, makanya kalau misalkan aku bilang sih, kalau kamu jualnya secara online ya Jelita, ya pastikan deskripsi produk kamu sangat jelas gitu. Kadang orang juga malas baca sih, kebiasaan orang Indonesia itu tidak mau membaca gitu. Tapi ya at least saat mereka misalkan minta ganti rugi atau apa sama kamu bisa bilang, saya udah tulis begini. Nah tapi kalau misalkan nggak hanya quality product, kalau misalkan kamu pengen menjalin hubungan baik dengan customer, kamu bisa menjadi teman mereka. Karena rata-rata customer aku tuh udah kayak temen. Kita ngomong tuh udah kayak apa ya, bener-bener deh si customer aku ini, aku tuh sekarang handle nggak udah bukan kayak dulu mungkin kalau aku basic sales aku akan handle hanya bisa banyak tuh 20 customer 30 customer. Nah kalau sekarang aku hanya handle tuh 5 atau 4 customer yang memberikan volume yang banyak gitu. Nah itu sekarang tuh aku jadinya temenan aja sama mereka. Jadi walaupun mereka nggak masuk ke kita atau quality produk kita nggak bagus, tapi kan produk yang kita jual bukan cuma satu. Ya mungkin kita bisa memberikan produk yang lain, bisa bilang, iya Bu, mohon maaf untuk produk A ini memang kurang bagus begini. Nah atau mungkin kamu bisa kasih kompensasi, iya Bu, nggak apa-apa deh kita gantikan dengan produk baru. Jadi assurance kepada mereka kalau kamu itu adalah seorang penjual yang bertanggung jawab. Walaupun quality produk kamu jelek, kamu bisa mengakui, produk aku emang jelek, karena beberapa customer itu suka sebel kalau si penjual barang tersebut tidak mau mengakui barangnya tuh jelek gitu. Jadi malah dia bilang customer nih yang gini. Nah, itu sebenarnya kurang baik juga. Karena kan gimana pun customer itu merasa defender kan. Dia akan ngedefend dirinya. Pokoknya ya menurut saya ini jelek, mau itu service, mau itu produk jadi,
mau itu apa gitu. Jadi menurut aku kamu bisa gantikan kompensasi dengan barang baru, atau kamu bisa kasih misalnya voucher. Oke Bu, mohon maaf ya, nanti misalnya di pembelanjaan yang kedua, kita akan kasih voucher nih 40% lebih murah, 40% bisa Ibu pakai untuk barang apa aja, nggak mesti barang yang sama gitu. Nah kalau rata-rata sih aku begitu, apalagi kalau misalnya customer lagi kecewa terhadap service yang aku berikan gitu. Ya udah aku paling ngajak makan atau treat dia sesuatu, atau mungkin bilang ya Bu, next time-nya ya nggak pernah bisa menjanjikan bakal bagus 100% ya, sempurna ya gitu. Tapi kita berusaha kok untuk bikin servisnya bagus, delivery service ke Ibu juga bagus gitu sih. Jadi lebih ke assurance secara begitu sih. Tapi kalau produk ya kamu bisa pakai dengan cara misalnya kamu kasih voucher, atau mungkin kamu ganti dengan barang yang baru gitu, atau kamu mungkin bisa kasih garansi produk, karena biasa quality produk itu kan lebih ke garansi ya. Kalau barang yang nggak bagus misalnya 4 hari kamu pakai rusak gitu, nah itu kamu bisa ganti gitu. Jadi kamu harus siap-siap terhadap itu sih gitu. Oke, udah dari pertanyaannya saya rasa juga sudah cukup. Sekarang webinarnya udah mau selesai, tapi kita akan ada polling kalau bisa untuk teman-teman yang semua partisipan untuk diisi. Oke, apa sudah muncul pollingnya? Kalau udah muncul, bisa diisi sambil menunggu teman-teman semua isi pollingnya. Kak Felicia boleh ada summary dari hari ini? Ya, jadi summary-nya adalah sales dan marketing itu menarik banget gitu loh. Kita tombak dari suatu perusahaan gitu. Makanya kadang-kadang tuh perusahaan itu juga harus pintar-pintar men-treasure kita ya, untuk bisa memberikan benefit yang lebih lagi terhadap mereka. Tapi sekarang sales juga harus lebih smart gitu. Kita juga memberikan sesuatu ya pasti kita mau dapat imbal dan benefit balik dari perusahaan tersebut gitu. Jadi ya aku bisa bilang kalau kesimpulan dari aku, menurut pandangan aku adalah seseorang yang benar-benar jago dalam penjualan atau untuk bisa achieve target adalah seseorang yang bisa mempelajari apa itu sales, apa itu marketing, dan mengkombinasikannya menjadi dua. Jadi kita benar-benar tahu nih apa yang sedang kita mainkan, catur mana, pion mana yang harus kita majukan. Nah, apa sih step apa yang kita lanjutkan gitu. Nah, jadi kalau marketing kita punya visi misi kita ke jangka depannya apa, strategi yang harus kita buat apa. Kalau marketing, kalau sales ya kita menjalankan di 5 tahun itu, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya jalankan sesuai dengan strategi yang kita mau jalankan gitu. Jadi nggak perlu stres, nggak perlu takut, enjoy the process. Ya hopefully the result will be good as well, yang dalam waktu yang nggak mesti cepat juga, bisa jangka panjang juga gitu. But you will feel it, have fun, happy selling, dan semuanya. Thank you banget yang udah hadir di acara webinar malam ini dan udah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini pada malam ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih, tadi ada kontaknya, bisa email ke saya feliciaangela1806@gmail.com, atau bisa juga follow Instagram, kalau mau bisa DM juga nggak apa-apa, @feliciaangela18 gitu. Thank you semuanya. Happy selling ya. Happy BS. Oke, terima kasih teman-teman yang udah datang ke webinar kali ini. Terima kasih juga atas Kak Felicia sekali lagi atas waktunya yang diberikan. Kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman kalau misalnya ingin mengetahui update lebih lanjut mengenai event-event Apiary, bisa kunjungi langsung ke Instagramnya Apiary @apiary.coworking. Jadi sekian, terima kasih atas waktunya partisipan. Sampai jumpa di event online di Apiary selanjutnya. Bye guys. Dadah. Terima kasih semuanya.